teman-teman semua, selamat bergabung pada kebaktian online youth pagi ini. Hari ini kita akan membahas mengenai ke gereja katanya yang akan disampaikan oleh Kak Stefanus. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa dan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, tadi kita sudah menaikkan pujian kita dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu menolong akan kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu menyucikan setiap hati dan pemikiran kami Tuhan. Sehingga firman yang telah disampaikan kepada kami Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dan melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong akan kehidupannya, dan apapun yang dia sampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan, dan sehingga kami dapat mengalami pertumbuhan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa, amin. Shalom teman-teman semuanya. Di saat ini kita akan menaikkan pujian kita. Kita menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Halo teman-teman semua, mari sebelum kita memulaikan ibadah kita, sebelum kita menaikkan pujian, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah youth kami Tuhan. Dan sebelumnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menaikkan pujian, kami juga akan mungkin ada bersaksi nanti Tuhan Yesus, dan tentunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini nanti Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi makanan bagi jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami pada saat ini, kami serahkan dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Berkati kami Tuhan satu persatu, berkati para pelayan Tuhan yang melayani ibadah ini, dan biarlah Tuhan juga yang terus memberkati kami semua yang hadir di ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi dalam sharing mengenai Alkitab, khususnya kita dari anak-anak GBT Galilea, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas atau kita akan sharing bersama-sama mengenai alasan kita ke gereja. Alasan kita ke gereja pasti dong Kak, kita mau ke gereja, mau berbakti, mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita, di mana ketika kita ke gereja, apakah alasan sudah seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan, atau ada yang mau melayani, apakah sudah benar-benar seperti itu? Teman-teman, kalau tadi pagi atau di tempat kerjaan tadi, saya sharing dengan teman tapi beda agama. Ya, bilang aja dia memang agama Muslim, dia Islam, tapi orang ini, saya senang dengan orang ini karena dia punya pandangan yang tidak seperti pandangan yang luas, dia tidak seperti katak belang tempurung. Nanti kan dia berkata begini, di dalam ajaran agama Islam itu, kalau kita lagi tahajud, katanya kalau dia lagi tahajud atau dia lagi berdoa, kalau dia konsentrasinya benar-benar kepada kepercayaannya dia, kepada Allahnya dia, seperti itu dia bilang. Kalau dia tidak konsentrasinya terganggu atau buyar, tidak berfokus lagi pada apa yang dia sembah, itu tidak ada berkat, kata dia seperti itu. Nah, di dalam hati saya setuju dengan hal itu, bukan berarti saya setuju dengan agama dia, dengan ajaran yang demikian. Sama dengan kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus demikian. Jangankan kita ke gereja, ketika kita datang berdoa, kita punya jam doa, atau kita baca firman Tuhan, kadang-kadang kita terganggu dan konsentrasi kita pasti tidak lagi mau meninggikan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Ini suatu alasan ada orang yang demikian. Mungkin kita sendiri pernah merasakan demikian. Saya sendiri pernah merasakan hal yang demikian. Makanya ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan selalu bertanya, kenapa Pak Pendeta, kenapa Kak, kenapa tanya teman, saya rajin berbakti, namun tidak seperti si A, si B. Mereka enak di dalam kehidupannya, dalam pendidikannya,
di dalam hal apapun mereka seakan-akan saya berbeda dengan mereka, padahal ke gereja yang sama, kita berdoa kepada Tuhan yang sama, tapi berbeda. Di sini kan kita harus mengoreksi kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita baca satu ayat yang boleh menjadi landasan di dalam kehidupan sharing kita pada saat ini. Kita akan buka di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya akan membacakan buat kita semua. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini kita sudah dengar atau kita sudah baca firman Tuhan, di mana saya bilang tadi, ketika kita berdoa, ketika kita datang ke gereja, ketika kita berbakti, sudah 100%kah kita berkonsentrasi dengan Tuhan? Sudah tujuan kita sudah benar-benar datang ke gereja untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan, dan kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Sudah seperti itukah? Saya tidak, kita mungkin jawab dalam kehidupan kita. Kita berpikir aja, apakah saya sudah seperti itu? Supaya janjinya Tuhan itu tidak akan berlalu, atau janji Tuhan tidak akan salah tempat. Orang lain yang menerima janji Tuhan, sehingga kita isinya hanya protes, hanya menggerutu di belakang. Masih sama aja kak, saya ke gereja dengan tidak ke gereja, saya mendengarkan firman Tuhan atau tidak, sama aja. Kehidupan saya kok masih begini-begini. Saya mau kuliah tidak punya biaya, apalagi seperti ini. Ini salah satu contoh. Saya mau bekerja, semua beberapa perusahaan, semua beberapa amaran yang saya masukin, semuanya tidak ada yang manggil saya. Saya kuliah, sudah belajar mati-matian, saya dulu di bangku sekolah SMA, SMP, saya sudah belajar, ketika tes, hasil itu sama aja nilainya, tidak ada bedanya. Mendingan saya enggak. Ini kalau kita alasan yang pertama untuk berbakti itu sudah keliru, mungkin kita tidak orang lain tidak mengerti. Yang penting kita ke gereja, kita berbakti, ada persekutuan, kita datang persekutuan, kita rajin, tidak pernah absen. Orang bisa lihat, orang boleh kita tipu, manusia boleh kita kelabui, namun satu hal, Tuhan tidak bisa. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang persekutuan, kita datang ke gereja, kita datang berdoa, di sanalah kita ada suatu komunikasi. Jadi kalau kita datang, kita punya alasan ke gereja, kita jujur aja. Kalau ada satu tempat yang pernah saya itu bukan di Pulau Jawa ini, bukan di satu gereja, bukan di gereja Galilea, bukan. Ada itu, apalagi di bulan Desember. Jadi kan bulan Desember itu sepatu baru, baju baru, dan semuanya rata-rata bilang baru. Wah, sudah jamnya harusnya ibadah mulai jam 7 atau mulai jam 8, dia datang 1 jam setelah itu atau setengah jam setelah ibadah mulai. Sudah datang terlambat. Kalau ini seorang perempuan pakai heel yang benar-benar heel, tinggi lah, kira-kira 7-8 cm ya, saya punya tinggi.
Nah, lantai gereja itu kan pasti kalau kena hil peledak, peledak. Nah, sudah begitu duduk lagi di agak tengah atau di depan. Nah, ketika orang ini masuk, pasti konsentrasi yang lain buyar, memperhatikan orang ini. Orang ini memang keinginannya diperhatikan oleh orang-orang yang sudah ada, yang memperhatikan dia, yang mengoreksi dia, atau istilahnya jauh bilang gremeng juga sama. Tujuannya kita datang ke gereja, tujuannya kita datang beribadah, tujuannya kita berdoa kepada Tuhan. Satu, kita konsentrasi benar-benar kita pikiran hati kita tujukan kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang di samping kita. Tadi saya sudah ungkapkan, saya sudah kasih gambaran kemarin kerja saya. Ketika dia katanya mau zikir, kita mengerti orang agama Muslim, zikir itu ada kayak kalung apa gitu kan. Dia sambil jarinya geser gitu, pikirannya semuanya dia hanya berpaut kepada Tuhan. Sama dengan kita, ketika kita datang beribadah, kita tuju kepada Tuhan. Kita memang tujuannya mencari Tuhan. Sulit kalau datang ke gereja, datang ke bakti, datang ke persekutuan, kita hanya melihat di samping kita. Apalagi yang saat ini, yang dimana kita hidup di zaman modern, sangat lemah seperti firman Tuhan yang kita baca. Latihan badani terbatas gunanya, terbatas. Ketika HP cemplung, entah itu lagi firman atau itu lagi berdoa, kita buka. Mungkin tidak mungkin ketika masuk gedung gereja atau ada di persekutuan, HP itu di silent, tapi ada getarnya. Nah, ada getar itu kalau udah beruntun, mungkin pentingnya lihat dulu. Padahal yang Tuhan inginkan bukan demikian. Penting mana? Kalau saya milih, misalnya Tuhan ngomong kepada kita, penting mana, Tuhan atau HP-mu? Seperti itu. Kita belak-belakan aja. Kita mau jujur dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita yang seperti itu. Kita mau tidak apa-apa, bilang enggak, itulah urusan kita dengan Tuhan. Tapi kalau mau jujur, iya. Apa yang paling dekat dengan kita, ketika itu mengganggu konsentrasi kita, terbawa, bagaimana kita mau diberkati. Jadi jangan satu alasan bahwa saya ini gereja sudah rajin kok, tidak ada faedahnya dengan sebelum saya ke gereja saya rajin ke gereja. Kita protes sama Tuhan, padahal yang salah itu bukan Tuhan, kita sendiri yang membuat tidak mendapatkan berkat. Hanya capek yang kita dapat, hanya membuang waktu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tujuannya yang kita datang ke gereja itu mencari Tuhan, kan, ke gereja atau persekutuan. Kemudian yang kedua itu memuliakan nama Tuhan, lagi memuji Tuhan. Terus lihat kadang-kadang kita kayaknya si sana itu orang itu tidak pernah nyanyi kok, cuma diam kok, malah nyalain orang lagi, nilai orang lain kan, padahal kita belum tentu lebih baik dari dia. Atau ada orang baru, orang itu lagi yang masuk, ngapain kita datang ke gereja menilai-nilai orang. Hal yang kedua itu kita datang memuji Tuhan. Ketika kita sudah mencari Tuhan, memuji Tuhan, itu boleh ambil bagian dalam pelayanan. Nah, pelayanan inilah suatu contoh di mana kita mengaplikasikan, membuktikan
menyatakan bahwa ini loh saya mendapatkan berkat. Jadi seakan-akan kita selalu menyalahkan Tuhan kalau kita yang diinginkan itu tidak tercapai, padahal sebenarnya kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Sudah benarkah? Sudah sungguh-sungguhkah? Sudah benar kita melayani Tuhan atau kita mencari Tuhan? Itu yang boleh jadi pertanyaan dalam hidup kita. Mari teman-teman, kita mau belajar dengan firman Tuhan atau sharing pada saat ini. Kalau kita mau jujur, kita belak-belakan aja di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan. Kita datang berbakti, kalau datang ke gereja, kita datang dalam satu persekutuan. Firman Tuhan yang saya tegaskan bahwa ditegaskan dalam firman Tuhan yang kita baca ini bahwa kita ini lemah, daging ini lemah, badan ini lemah. Namun kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh itu mengandung janji. Janjinya siapa? Janjinya Tuhan, bukan janjinya saya. Bukan baik untuk hidup saat ini maupun hidupnya akan datang. Yang akan datang di mana Kak? Kita tahu kan? Janji Tuhan. Karena di dunia ini kita mendapatkan suatu mahkota hidup yang kekal di berkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini atau sharing pada saat ini boleh jadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari teman-teman kita masuk di dalam doa sebelum kita mengakhiri sharing atau ibadah hidup pada saat ini. Kami bersyukur padamu ya Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa, bahwa Engkau sudah menyertai dan memberkati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang terus mendorong kami supaya kami lebih baik lagi Tuhan dengan yang kemarin. Kadang-kadang kami ke gereja kami hanya sekedar supaya dilihat orang, supaya kami Tuhan Yesus dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, namun seutuhnya Tuhan kami jarang berkomunikasi dengan Tuhan yang baik. Tuhan tolong kami saat ini, biar kami ketika datang berbakti kami benar-benar mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan dimuliakan dan kami menerima janji-janji. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-berkat-Mu selalu menyertai kami untuk setiap teman-teman kami dimanapun berada, anak-anak youth GBT Galilea, anak-anak youth yang lainnya yang menyaksikan ibadah youth ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, kami menjadi anak-anak yang luar biasa, jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan kuasa dan segala berkat. Puji nama Tuhan, mengucap syukur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.